Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita siang ini tafsir juz amma. Masih berada di tafsir surat Al-Kautsar ayat ketiga. Firman Allah Azza wa Jalla, "Inna syani'aka huwal abtar." Sudah panjang pembahasan mulai dari hukum membenci sunnah Nabi, membenci apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, walaupun itu amalan hati, itu bisa menyebabkan murtad, orangnya keluar dari Islam. Lebih-lebih kalau sampai mencela apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka itu lebih-lebih lagi mereka kufur, keluar dari Islam. Sebagaimana yang Allah terangkan dalam surat At-Taubah ayat 65, dan sudah dibahas ayat itu. Dari pentingnya ayat itu, beliau bawakan kandungan dari surat At-Taubah ayat 65. Khamisan, yang kelima di sini tentang kandungan surat At-Taubah ayat 65. Annahu, bahwasanya yajibu ihtiramu sunnatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi muslimin mukminin menghormati, ihtiram itu hormat, kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa tauqirihi, menerima, wahtiramuha, sama diulang beliau, li'anaha, karena sunnah Nabi kalamur Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena sunnah Nabi itu adalah kalam ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahya wahyun, dan kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam itu wahyu. Wahyu minallahi azza wa jalla, minallahi jalla wa ala. Allah berfirman, wa ma yantiqu anil hawa, beliau tidak bicara dari nafsunya. In huwa illa wahyun yuha, yang dibicarakan oleh beliau adalah wahyu yang diwahyukan. Fayajibu ihtiramu sunnati Rasulillah, maka yang wajib bagi muslimin hormat, mengagungkan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun itu misalnya barang-barang remeh, misalnya pakai sendal dari yang kanan dulu, melepasnya dari yang kiri dulu, pakai baju dari yang kanan dulu. Nah, perintah memelihara jenggot. Nah, bagi laki-laki mengangkat pakaian dari mata kaki. Ahlus sunnah wal jamaah itu mereka ihtiram, hormat, karena berkaitan dengan nasib dirinya. Wala yajuzu intiqaduha, tidak boleh muslim itu protes terhadap sunnah Nabi, itu tidak boleh protes, komplain itu tidak boleh. Wal ihtiza, apalagi kemudian mencela. Isinya mencela ini karena tidak mencocoki keinginannya, tidak mencocoki nafsunya, dicela sunnah Nabi. Wa man fa'ala dzalika, barang siapa berani protes, komplain dengan sunnah Nabi, nah, atau mencela sunnah Nabi, faqad irtadda, sungguh dia telah murtad, andinil Islam, dari agama Islam. Artinya kalau orangnya mati, itu tidak perlu dikubur, dan tidak perlu atau tidak berhak untuk dirawat secara Islami. Tidak usah dimandikan, tidak usah dikafani, tidak usah disolati,
Bahkan tidak perlu dikubur di pemakaman muslimin. Dikubur di pemakaman orang-orang kafir yang kalau kita masuk di dalamnya lewat di kuburan itu mendoakan ubasyirukum bi'adzabinar. Ini yang kelima. Sadisan yang keenam. Ihtiramul ulama. Ayat ini surat At-Taubah 65 juga menerangkan wajibnya menghormati ulama. Li'annahum warasatun nabi, karena ulama itu pewaris nabi. Hadis sudah banyak hadis-hadis sahih menjelaskan bahwa ulama itu warasatul anbiya. Wallahu rafa'a min sya'nihim. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat mereka. Wa a'la min makanihim, dan Allah meninggikan posisi mereka. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Surat Mujadilah ayat 11. Fahaulai, maka mereka ini sahabat ya, orang yang pulang dari Tabuk, yang duduk-duduk di perjalanan kemudian ada yang bicara mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya. Maka mereka itu waliyadzubillah, semoga Allah lindungi kita darinya, waqa'u fi hadhil jarimah, mereka terjatuh pada perbuatan dosa besar ini. Nah, takallama hadzal rajulus syaki, orang yang celaka ini bicara. Faqala, maka dia mengatakan, orang yang celaka ini, ma ra'ayna, kami tidak melihat, mithla qurra'ina, seperti qurra'ina. Jamak dari qari itu qurra', pembaca. Wa yakni bil qurra, yang dimaksudkan qurra di hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu, adalah Rasulullah dan sahabatnya. Wa ismilu lafdzul qurra, dan lafadz qurra di hadis ini itu bisa mencakup al-waqtul ulama. Fi dzalikal waqtu al-ulama, maka masuk ke definisi qurra, yaitu mencakup ke ulama. Nah, li'annahu kana fi dzalikal waqtu, karena pada waktu itu, pada waktu dia mengucapkannya, alladzi yaqra'ul Qur'an yakunu aliman. Kalau zaman beliau, orang yang dikenal qurra itu mesti ulama. Nah, pada masa Rasulullah SAW disebut qurra itu ulama. Nah, amma fi zamanil mutaakhir, adapun zaman akhir, zaman-zaman kita ini, faqad yakunul qari'u, banyak qari', la yafhamu syai'an min ma'anil Qur'an. Banyak qari' tidak mengerti sedikit pun dari makna Al-Quran. Nah, dia fokus di hafalannya. Wala yufakkihu, dia tidak fakih. Wa innama yujayyidul qira'ah faqad, dia hanya memperbagus bacaannya. Yang diprioritaskan bagaimana viral, bacaannya bagus, enak. Nah, itu ya tidak jelek. Karena Rasul mengatakan, laisa minna man la yataghanna bil Qur'an, bukan golongan kami orang yang tidak memperbagus bacaan Quran, baca seenak-enaknya. Kemudian li'anahu fi akhiriz zaman, karena pada akhir zaman yakthirul qurra, banyak pembaca, wa yakillul fuqaha, ini tanda akhir zaman. Kebanyakan pembaca Al-Quran tidak paham maknanya.
Maka kalau sudah terjadi yang seperti itu menunjukkan akhir zaman. Nah, dahulu yang hafal Quran sedikit, tapi rata-rata mereka paham Al-Quran. Ama fi zamanil awal, adapun di masa kurun pertama, fal qurra'u, maka disebut qurra', humul fuqaha, mereka adalah fuqaha. Dan belum ada masa itu yang namanya MTQ. MTQ, musabaqah. Jadi yang dilombakan itu adalah hafalannya. Wa qalu ma ra'ayna mithla qurra'ina haula, maka ucapan orang tadi mengatakan kami tidak melihat seperti qurra'ina, haulai ay al-ulama, yang dimaksud mereka adalah ar-rasul wa sahabatuhu al-kiram radhiyallahu anhum. Nah, wa yu'khad min hadza, maka diambil dari hadis sahih ini. Nah, annalladzi yatanaqqasal ulama, bahwa orang yang melecehkan ulama, annalladzi yatanaqqasal ulama, orang yang merendahkan ulama, min ajli ilmihim, karena ilmunya, fi ayyi waqtin, di waktu apa saja, kapan saja, dahulu, sekarang maupun akan datang, annahu yadkhulu fi makna hadhil ayatil karimah, maka dia masuk ke makna ayat ini. Surat apa? At-Taubah ayat 65. Nah, li'anna hadza qala, karena orang ini mengatakan ma ra'ayna mithla qurra'ina, dia mengatakan kami tidak pernah melihat seperti qurra'ina. Wal qurra' humul ulama, dan qurra' itu ulama. Wa hadza yatanawalul ulama fi kulli waqtin, sehingga ulama setiap waktu masuk ke ayat ini yang wajib untuk dihormati. Haknya para ulama itu dihormati, dimuliakan. Wal ulama, para ulama itu lahum ihtiramuhum wa ijlaluhum, para ulama itu punya hak untuk dimuliakan dan dihormati. Li'annahum yahmiluna kitab Allah, karena mereka membawa kitab Allah. Dan ini bukan amanah ringan, amanah berat. Wa sunnata rasulihi, dan membawa sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai Imam Ahmad mengatakan orang paling dimusuhi manusia itu ulama. Padahal manusia itu paling membutuhkan ulama. Nah, yang mengentas mereka dari kesesatan itu ulama. Yang menunjukkan ke jalan yang lurus itu ulama. Tapi kebanyakan manusia membenci, melecehkan, merendahkan ulama, memusuhi ulama. Nah, memusuhi apa yang mereka butuhkan. Wa yahmiluna al-ilma, mereka itu menyampaikan ilmu, membawa ilmu, wa yablughunahu ilan nas, dan menyampaikan ilmu itu pada manusia. Wa yajibu ihtiramuhum, maka wajib muslimin mukminin memuliakan mereka. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadlul alimi 'alal 'abidi kafadlil qamari 'ala sairil kawakibi. Keutamaan orang berilmu dibanding ahli ibadah seperti perbedaan bulan dengan seluruh bintang. Seluruh bintang dibanding dengan bulan itu masih tidak bisa mengalahkan bulan. Ke bulan ini dia menerangi dirinya dan menerangi alam. Sementara bintang sebanyak apapun dia hanya menerangi dirinya sendiri. Maka syaitan itu musuh utamanya bukan ahli ibadah, tapi orang berilmu. Nah, wa qala sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagai dalil wajibnya bagi kita untuk memuliakan ulama. Innal alima,
Sesungguhnya orang berilmu itu yustaghfaru lahu kullu syai'in. Ulama itu dimintakan ampun oleh segala sesuatu. Segala sesuatu sampai memintakan ampun. Artinya segala sesuatu itu faham. Mengerti tentang keutamaan apa? Ilmu. Bahkan anjing ya. Anjing itu kan kalau kena liurnya harus dicuci 7 kali. Nah, tapi kalau dia dilepas dengan baca bismillah untuk berburu, kemudian buruannya ditangkap dan setelah ditangkap dibawa ke tuannya, maka buruannya itu halal. Sampai Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan di dalam kitab Fadlul Ilmi, Al-Kalbul tadi bisa berburu khairun minal jahil, itu lebih baik dari orang jahil tidak mengerti agama Allah. Karena anjing nggak punya akal masih bisa memberi manfaat. Kalau manusia sudah diberi akal tapi akalnya tidak berfungsi. Di ayat banyak kita dapati inna syarrad dawabi indallahi summum bukmul ladzi la ya'qilun. Orang makhluk Allah yang paling jelek atau binatang paling jelek yang melata di muka bumi ini adalah orang yang tidak mengerti agama Allah. Fahum la ya'qilun, mereka yang tidak berakal, tidak memahami ya. Hatta al-hitanu atau hatta al-hitani fil bahri, sampai ikan-ikan di laut itu mendoakan orang-orang yang hadir di majelis ilmu, para ulama didoakan. Nah, bahkan hewan-hewan yang mau disembelih, ayam-ayam, kambing, sapi itu mendoakan orang yang berilmu karena mereka yang paling benar di dalam menyembelih. Menyembelih di bawah bimbingan syar'i itu penyembelihan yang paling rahmah. Nah, fal alimu lahu qudratun, maka orang berilmu itu mempunyai posisi derajat di sisi Allah. Wal muradu al alimu bi syar'illah, dan yang dimaksudkan di sini adalah orang yang mengerti syariat Allah. Kalau dunia setinggi apapun ilmunya tidak mengangkat derajat. Seperti yang kita saksikan, teknokrat mulai zaman dahulu, penemu pesawat, penemu mobil dan seterusnya, itu bukan orang muslim, tapi orang kafir, penemu listrik, ya. Semua rata-rata mereka orang kafir, tapi mana ada kemuliaan? Tidak ada. Tidak Allah angkat derajatnya. Tapi beda kita lihat Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim. Hidup mereka walaupun jasadnya sudah wafat. Nah, tapi kalau cuma ilmu dagang misalnya, ilmu bisnis, nah, itu tidak akan mengangkat. Contohnya orang paling kaya Korun, itu jadi celaan. Nah, Allah Ta'ala innama yasallaha min ibadihi al-ulama. Yang takut pada Allah itu hanya orang yang mengerti, ulama. Mengerti di sini alim, ulama itu jamak daripada alim ya. Mengerti tentang Allah terutama. Nah, mengerti tentang Allah, mereka maksudnya ilmu yang bisa menyebabkan orang itu takut kepada Allah. Asalkan ilmunya benar dari Al-Quran dan As-Sunnah. Karena pembahasan tentang Allah saja banyak penyimpangan. Nah, sehingga tidak akan menghasilkan maksud dan tujuan. Yaitu apa? Takut kepada Allah Azza wa Jalla. Fal ulama'uhum ahlul khasyatillah. Ulama itu mereka orang yang takut kepada Allah. Di sini biasanya kita susah menerjemah. Hum ahlu khasyatillah. Gimana menerjemah? Ahlu khasyatillah. Mereka itu orang yang paling takut kepada Allah. Nah,
Hanya di para ulama mengatakan, siapa orang yang paling takut kepada Allah? Orang yang paling mengerti Allah, orang yang paling kenal dengan Allah. Siapa orang yang paling tekun beribadah? Orang yang paling takut kepada Allah. Siapa orang yang paling bertakwa kepada Allah? A'rafuhum lillah, orang yang paling kenal Allah Azza wa Jalla. Li'annahum, karena ulama itu ya'rifun Allah. Mereka mengenal Allah haqqal ma'rifah, dengan pengenalan yang benar. Dengan pengenalan yang benar. Banyak muslimin belajar tentang Allah itu dari filsafat malah. Yang filsafat itu bukan dari Islam, bukan ajaran Islam. Bahkan para ulama Ahlus Sunnah mencela orang yang belajar filsafat. Kata Abu Hanifah, orang jahil, orang yang belajar filsafat. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, hukumanku bagi orang yang belajar filsafat, dibawa keliling kampung sambil dipukul dengan pelepah kurma. Hanya itu juga celaan. Kata Imam Malik rahimahullah, kalau filsafat itu ilmu, pasti para sahabat telah menekuni. Nah, tapi yang sangat disayangkan, di hampir seluruh perguruan tinggi Islam di Indonesia ini memposisikan ilmu filsafat itu ilmu tertinggi, ilmu paling tinggi. Nah, membahas tentang Allah pun tidak jadi sampai keluar. Ada yang sampai gila, ada yang berani di Syarif Hidayatullah dulu ya, yang sampai mengatakan saya adalah Allah dan seterusnya, menantang Allah, sampai divideokan waktu itu. Dan banyak yang bantah, bukan dari Ahlus Sunnah yang bantah. Fahum yujillunahu wa yu'adzibunahu wa yahsyaunahu. Nah, mereka ulama itu orang yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa kullama zada ilmul insan, ketika semakin bertambah ilmunya manusia, zadat khasyatuhu lillah Azza wa Jalla. Jadi semakin bertambah ilmunya manusia, akan semakin bertambah rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Fayajibu ihtiramul ulama, maka wajib muslimin memuliakan ulama. Wa tauqiruhu, tauqir itu mendekat kayak gitu. Faman tanaqqasuhum, barang siapa yang berani melecehkan ulama, fa innahu yakunu dakhilan fi ma'na hadhil ayah, maka dia masuk ke dalam ayat ini. Nabillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Ini surat At-Taubah ini 65. Sabian, yang ke-7 dari kandungan surat At-Taubah 65 ini, iktiramu umumul muslimin, memuliakan muslimin, ifradan wa jama'atin, baik secara pribadi, individu maupun jamaah. Tidak boleh bersikap lawan dari ihtiram, membenci, hasud, mendengki. Kita lihat coba, ada hadis sahih ada hadis sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu, jangan kalian saling mendengki.
Wala tanajasu, jangan kalian tanajus. Tanajus itu menawar barang yang sedang ditawar saudaranya. Atau dengan tawaran untuk menaikkan barang. Nah, misalnya ada orang lagi nawar HP ini 1 juta. Terus dia nawar 800 misalnya. Berdua penjual sama pembeli. Kemudian datang teman penjual. Yang pembeli tidak kenal siapa ini pendatang. Pura-pura jadi pembeli. Padahal itu temannya. Saya cari HP juga. Kalau ini barang yang standar. Yang itu berapa? Itu mau 1 juta. Ditawar 800 sama mas ini tadi. Oh, saya 1 juta 100 mau. Saya mau 1 juta 100. Itu namanya tanajus. Najus atau orangnya najis pakai shin. Apa bahasa kita? Kalau di sini apa namanya? Apa? Combe. Nah. Bahasa Indonesianya combe apa? Apa? Provokator. Nah, tidak boleh, itu haram, dilarang. Ini hadisnya. Nyombe berarti tidak boleh. Ngombe boleh ya. Nah, nyombe itu yang nggak boleh. Ganti N. Nah. Wala tabaghadu, jangan kalian saling membenci. Berarti apa? Harus saling mengasihi, saling menyayangi. Haram membenci saudaranya. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Saling singkur-singkuran. Sampai Syekh Utsaimin menjelaskan hadis tadabaru ini. Ngasih contoh, beliau ngasih contoh. Habis salam dalam sholat itu karena sama-sama bersila semua, sempit, dia maju. Nah, maju ini nggak benar karena dia membelakangi orang, membelakangi jamaah. Nggak boleh karena melanggar hadis ini. Wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din. Jangan membeli barang yang sedang ditawar saudaranya. Dia cuma nyombe saja. Kalau ini menawar atau mau membeli barang yang sedang ditawar saudaranya. Atau melamar wanita yang sedang dilamar saudaranya. Itu enggak boleh. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Ini yang wajib. Muslimin itu wajib jadi hamba Allah yang bersaudara. Bersaudara seiman. Itu lebih tinggi derajatnya dari sekedar saudara senasab. Persaudaraan yang diikat dengan keimanan itu lebih mulia, lebih baik. Al-muslim, akhul muslim. Muslim itu saudara muslim. Maka tidak benar banyak dai, ustadz, ceramah, khutbah mengatakan saudara-saudara kita dari Nasrani. Nah, itu salah. Menyelisih akidah Ahlussunnah. Saudaranya muslim. Mana hadisnya ini? Hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim. Mereka itu bukan saudara, mereka orang kafir. Saudara kita dari Hindu, saudara kita dari Buddha, saudara kita dari Yahudi. Nah, itu salah semua. Muslim, ahul muslim. La yadlimuhu, tidak boleh mendolimi saudaranya. Wala yahkiruhu, tidak boleh merendahkan saudaranya. Wala yahduluhu, tidak boleh meremehkan saudaranya. At-taqwa hahuna, kata Rasul. Takwa itu di sini. Wa yusiru ila sadrihi salasa marrat, beliau mengisyaratkan ke dadanya sebanyak 3 kali.
Bihasbi imri'in minasyarri, manusia itu seseorang sudah bisa dikatakan jelek an yahkira akhul muslim, kalau merendahkan saudaranya muslim. Mungkin karena saudaranya strata ekonominya rendah, penampilannya tidak terpandang, kemudian dia rendahkan gara-gara harta, gara-gara dunia, gara-gara penampilan. Kullul muslim alal muslim haramun, muslim dengan muslim lainnya itu haram, apanya? Damuhu wa maluhu wa irduhu, darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Tapi hadis ini yang dilarang oleh Rasulullah SAW di sini saling mendengki, saling memusuhi, saling membelakangi. Nanti akhir zaman itu hilang, tidak ada. Yaitu ketika oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia sudah dibuka seluas-luasnya, sampai ketika itu muslimin membawa emas di atas kepalanya untuk disedekahkan kepada yang memerlukan, tapi dia keliling kemana-mana, tidak ada yang mau nerima. Nah, ketika kondisi seperti itu, tidak ada lagi saling mendengki, saling memusuhi. Artinya apa? Sekarang itu, kalau kita saksikan, kebanyakannya orang saling mendengki, saling bermusuhan, saling membunuh, mungkin setiap saat, itu karena urusan duniawi, karena urusan dunia. Nah, beda dengan orang mukmin, karena tidak ada dunia, yang ada di hatinya adalah al-ilmu, wal iman, wat taqwa, maka tidak akan saling memusuhi. Nah, ini hadis kewajiban muslim pada saudaranya. Kita sedang membahas tentang tafsir yang ke tafsir surat At-Taubah ayat 65 yang ke-7. Wajibnya muslimin menghormati muslimin baik secara pribadi maupun jamaah. Nah, jangan mudah untuk mengeluarkan ucapan-ucapan mencela saudaranya. Ada hadis ayat-ayat kan juga ya yang melarang. Belum tentu yang kamu hinakan itu dia lebih jelek dari dirimu. Atau hadis yang pernah saya sampaikan ketika Rasulullah duduk dengan sahabat, ada orang terpandang lewat, bagaimana menurut kamu orang ini? Dia menjawab, wah ini kalau minta bantuan dia akan dibantu, kalau bicara akan didengar, kalau melamar wanita dia akan diterima. Kemudian Rasul diam sebentar ada orang lagi lewat. Kalau orang ini, orang yang miskin, rendah. Nah, kata sahabat, kalau orang ini kalau melamar tidak akan diterima, bicara nggak akan didengar, minta bantuan tidak akan dibantu. Wallah, kata Rasul, demi Allah orang ini, orang yang kamu anggap rendah tadi itu jaraknya dengan orang yang pertama tadi sejauh sebesar bumi derajatnya. Lebih tinggi yang kamu anggap rendah tadi. Kenapa? Karena memang takwa itu di hati, di sini. Belum tentu orang yang sholat itu orang takwa. Karena di hati, karena yang dilihat oleh Allah hatinya. Belum orangnya sholat, badannya sholat, tapi hatinya nggak ada di situ. Hatinya kemana? Melanglang, nggak hadir. Nah, ada hadis Rasulullah mengatakan ada kalanya orang sejak kecil amalannya amalan ahli surga. Orangnya Masya Allah, kelihatannya Masya Allah, ahli ibadah, ahlak, mulia. Sholatnya Masya Allah, nggak pernah ketinggalan jamaah. Alladzi yabdu finnas, itu yang nampak di mata manusia. Tapi sejengkal mau masuk surga, dia beramal amalan neraka dan dia masuk neraka.
Makanya at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di hati. Kita nggak boleh saling merendahkan karena harta, karena penampilan. Nah ini terus kita gimana saudara-saudara kita yang baik-baik? Ya kita berharap mudah-mudahan, semoga, insya Allah, mudah-mudahan saudara-saudara kita ini dunia akhirat ikhlas, menyatu, bertakwa. Dan kita nggak bisa memastikan, menjazm, memastikan. Karena orang ini paling baik, ilmunya, ibadahnya, ini ahli surga. Bahkan orang baru lahir meninggal, kata Aisyah, wah dia neraka surga ini. Kata Rasul, lo dari mana kamu tahu surga? Dari mana kamu tahu dia di surga? Kan dia belum berbuat dosa sama sekali, masih suci. Ya, kita nggak tahu, belum tentu, karena nanti ada perintah ujian khusus di hadapan Allah di akhirat. Saminan yang ke-8 minal ujub, termasuk perkara yang mengherankan. Annalladzi takallama fil majlis, bahwa orang yang duduk yang berbicara di majlis tadi, wahidun, itu satu orang. Wallahu ammamal hukma, sementara Allah mengatakan hukum. Hukumnya diratakan oleh Allah, yang nggak ikut-ikut bicara, nak. Karena di situ majlis mereka sedang duduk banyak. Yang bicara cuma satu, kecuali satu orang yang langsung bangkit yang bernama Auf bin Malik. Ya. Faqala, maka Allah mengatakan abillahi wa ayatihi wa rasulihi. Kalau di sini masih satu mufrad, masih tunggal, wa ayatihi. Kalau ini kan kembali kepada Allah. Tapi di sini oleh Allah Subhanahu wa taala dibilang apa? Kuntum. Apa kuntum? Kalian. Yang bicara satu tapi kena semua. Tastahzi'un, ini juga umum, itu juga banyak bermakna jamak. Nusibal istihza'u ilaihim jami'an. Allah sandarkan celaan itu kepada mereka semua, walaupun yang tidak ikut bicara. Limada? Kenapa? Li'annahum lam yungkiru, karena mereka tidak mengingkari. Ini pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar di sini. Nggak boleh anaknya makan pakai tangan kiri dibiarkan, istrinya keluar tidak berhijab dibiarkan. Nah, tidak ada pengingkaran, tidak ada kecemburuan dari suaminya. Rusak itu niru budayanya Yahudi. Kalau budaya umat Islam, Allah mengatakan kuntum khaira ummah. Kalian itu sebaik-baik umat. Ukhrijat linnasi. Terus apa? Pak Ahmad ini apa? Terus ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Engkau memerintah dalam kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Itu umat terbaik, kata Allah. Fa'ammahum al-hukma, sehingga Allah ratakan hukumnya. Linnahum lamma sakatu 'alal munkar, karena mereka diam terhadap kemungkaran. Saru suraka, maka mereka disebut sekutu. Kalau cuma hadir gimana? Acara bid'ah. Paling mungkar itu bid'ah. Rasul mengatakan apa? Wasyarrul umuri muhdatsatuha. Paling jeleknya kemungkaran itu yang mengada-ngada dalam agama. Wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nah, saru suraka ma'afa'ilil mungkar, sama dengan pelakunya. Walaupun dia duduk di luar, cuma biar ngetokno hidung katanya. Oh, nggak boleh, yang benar gimana? Ya, kalau mau nahi mungkar nggak apa-apa di situ hadir. Acara seperti ini nggak boleh, tidak diajarkan. Golek molo katanya. Itu namanya roti ulo marani gepuk. Nah.
Walihada lamma ankara alaihim hadha syab bari'a minal ithmi wa anzalallahu tasdiqahu. Sehingga Auf bin Malik ketika mengingkari langsung berdiri, berlepas diri dari yang diucapkan oleh mereka yang mengatakan, maka Allah turunkan ayat sebagai rekomendasi dari Allah atas jujurnya orang tadi. Nah, di surat At-Taubah ayat 65. Wa amma haula, adapun mereka, falam yungkiru, mereka yang lain tidak mengingkari. Fadalla anna alladhi yahduru majalis al-kufri, sehingga ini menjadi dalil bahwa orang yang hadir di majelis kekufuran, wal istihza, majelis istihza, termasuk acara bid'ah itu disebut majelis istihza, majelis mencela sunnah. Wal istihza'u bidin, majelis mencela agama. Wabir Rasul sallallahu alaihi wasallam was sahab wal ulama wala yunkiru yatanawalul hukmu, maka dia terkena hukum ini. Qala subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, wa idza ra'aital ladzina yahuduna fi ayatina, apabila kalian melihat orang-orang mencela ayat kami, fa'rid anhum, berpalinglah dari mereka, hatta yahudu fi haditsin ghairi, sampai mereka mau bicara yang lain. Wa imma yunsiyannaka syaitanu, kalau syaitan melupakan kamu, fala taq'ud ba'da dzikri, jangan sekali-kali kamu duduk setelah kamu ingat, ma'al qaumi dzalimin, bersama orang zalim, orang yang mencela ayat-ayat Allah, mencela agama, mencela sunnah. Nggak boleh duduk dengan mereka. Nah, ustadz-ustadz yang menyesatkan, menyampaikan ajaran-ajaran sesat, itu nggak boleh duduk. Mana dalilnya? Ini Al-An'am 68. Juga di surat An-Nisa ini, surat An-Nisa 140. Allah Subhanahu wa taala berfirman, waqad nazzala 'alaikum, sungguh telah diturunkan pada kalian fil kitab, di dalam Al-Qur'an, an idza sami'tum, bahwa kalau kalian mendengar ayatillahi yukfaru, ayat Allah itu diingkari, wa yustahza'u, dan dilecehkan, fala taq'udu ma'ahum, jangan sekali-kali kamu duduk bersama mereka, hatta yahudu fi haditsin ghairi, hampir sama ya dengan surah Al-An'am, sampai mereka bicara yang lain. Innakum idzan mithlukum, karena kalau kamu masih duduk di situ, kamu sama dengan mereka. Sebagaimana hadis sahih, bagaimana? Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik. Siapa orang munafik? Ya tadi itu yang masih duduk-duduk dengan tokoh-tokoh sesat, tokoh-tokoh kekufuran, akan dikumpulkan oleh Allah semuanya. Fadalla ala anna alladhi la yankiru sabballah, maka ayat ini menerangkan bahwa orang yang tidak mengingkari orang yang mencela Allah, au sabbar rasul, atau mencela rasul, was-sahabah, atau mencela sahabat, au sabbad din, atau mencela Islam, au sabbal ulama, atau mencela ulama, annahu yakun mithlus sab, bahwa mereka itu yang tidak mengingkari itu sama, sawaun bisawain, persis, li'annallaha nasabal istihza'a ilal majmu'ah, karena Allah menyandarkan celaan itu pada mereka semuanya. Ma'annal mutakallima wahidun, padahal pembicaranya satu saja. Fahadhil ayatu, maka ayat ini surat At-Taubah ya, ayat berapa? 65. Fahadhil ayatu fi
ayat ini mengandung ibar. Ibar itu pelajaran. Wa ahkamun azimatun, mengandung hukum yang besar. Yang bagi lil muslim, yang wajib bagi muslim an yata'ammalaha. Wajib muslim memikirkannya. Wa yatadabbaraha, dan mempelajari ayat tadi. Surat At-Taubah 65. Li'alla yara'u fi syai'in mimma haddarat minhu, supaya tidak terjatuh pada sesuatu yang diperingatkan oleh ayat itu. Atau ayat ini juga surat Al-An'am dan An-Nisa tadi. Wa hadhil umuru katsiratun fin nasil yaum. Masalah ini banyak sekali hari ini. Hari-hari ini banyak. Kita temui langsung atau kita dengar di medsos. Nah, orang yang berani mencela Islam, mencela agama, mencela sunnah, tidak relevan, tidak cocok, dan seterusnya. Fal istihza'u bid-din wal ulama, maka mencela agama dan mencela ulama. Wal istihza'u bis sunnah wal Qur'an, mencela sunnah dan Qur'an, katsirun, banyak. Wa yaquluna al-kitab wa sunnah la yuslihani. Al-Qur'an, mereka mengatakan bahwa Al-Quran dan Sunnah itu sudah tidak relevan lagi fi hadzal waktu, di masa ini. Wasunnatu la yuhtaju, sunnah tidak bisa dipakai dalil. Li'anna min naklir ruwat. Kama anna khabarul wahid la yahtaju wa ghairu dzalika minal maqalatis syani'ah. Dan mengatakan bahwa khabar satu orang itu tidak diterima, tidak bisa dijadikan dalil. Nah, wa kadzalika mimma yuktabu fis suhuf. Demikian juga kita dapati tulisan-tulisan di buletin-buletin. Wa yudha, dan disiarkan di radio-radio. Nah, au yabutsu fi wasailil bas, atau dari alat-alat komunikasi, telekomunikasi. Nah, minat tanakusu dinil Islam, orang-orang man tanakusu dinal Islam, orang yang berani melecehkan Islam. Wal i'tida' alaihi syai'ul katsir. Nah, dan melampaui dengan pelampauan yang sangat besar. Falau kana hadza minal kuffar lahanal amru. Kalau celaan-celaan pada Islam itu dari orang kafir, maka itu mending. Karena itu hina mending. Li'annahu laisa min ba'dil kufri dzambun, karena namanya orang kafir itu enggak ada selain dosa, enggak ada kebaikannya. Sampai pun di mizan, di timbangan amal itu khilaf para ulama. Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan orang kafir itu enggak akan ditimbang pada hari kiamat. Mizan itu hanya untuk orang yang muslim. Orang kafir tidak, berdasarkan surat Al-Kahfi. Qul hal nunabbi'ukum bil ahsarina a'mala. Katakan Muhammad, maukah aku kabarkan pada kalian orang yang paling merugi amalannya. Alladzina sa'yum fil dunya wal alladzina sa'yum wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, yaitu orang-orang yang berbuat di muka bumi ini dan mereka mengira mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Dikira berbuat sebaik-baiknya. Maka orang kafir sebesar apapun dermanya, membantu bangun masjid sana, masjid sini, tapi orangnya kafir, itu tidak, ketika ditimbang di situ ayat itu la yuqimu wasna, ya. Gimana ayatnya itu? Al-Kahfi akhir. Walakinnal muskila anna hadza yahdutsu mimman yantasibu ilal Islam. Tapi banyak pencela-pencela agama Islam itu malah keluar dari mulutnya orang yang mengaku beragama Islam. Wa yada'il ilmi, dan mengaku berilmu. Mungkin sudah profesor, doktor. Anna
yatanaqasul ahkam, dia meremehkan hukum-hukum Islam asyar'iyyah wal ayati, dan meremehkan ayat-ayat. Mereka sudah mengaku berilmu, jenggotnya dipotong, celananya isbal. Nah, wal adillati syariah wa annaha dhanniyatun, dia bilang tidak kuat, dalil-dalil ini tidak kuat. La tufidul ilmi, tidak memberikan ilmu. Wa ma asbadzalika, dan celaan-celaan lainnya, minal maqalati syani'ah, ucapan-ucapan yang banyak sekali. Awil kalamu fil ulama, atau mereka berani membicarakan ulama, wal waqi'iyah fi a'radim, membicarakan tentang kehormatan ulama. Wa annahum ulama haidin, dibilang ulama haid, ngertinya ulama haid, wa nifas. Wa annahum ulama usalatin, mereka itu ulama-ulamanya pemerintah. Karena ulama melarang untuk demonstrasi, melarang untuk berontak, maka disebut ulama salatin, ulamanya pemerintah. Wa mudahanah, dibilang ulama-ulama lembek, tidak tegas seperti mereka teriak-teriak di mimbar-mimbar untuk menjatuhkan kewibawaan penguasanya. Nah, alladzi yartaddunahu wa yaktubunahu mimma la yahfa. Banyak sekali di media-media tokoh-tokoh mengaku tokoh Islam, menganggap dirinya wakil muslimin, kemudian menghinakan pemerintahnya. Wa kullu hadza dahilun fi ma'al ayatil karimah, maka semua ini masuk ke dalam ayat mulia ini. Wa ala sahibihi minal wa'id, maka pelakunya mereka mendapat ancaman. Ma dzakarahullahu fi hadhil ayah. Wallahu ta'ala dzakara, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan annal kuffar yaskharuna minal mu'minina wa yantakisunahu. Allah menyebutkan bahwa orang-orang kafir itu memang kebiasaan mereka mencela muslimin, mencela orang beriman. Allah mengatakan innal ladzina ajramu, orang-orang yang ajramu ini orang-orang durhaka, mujrim. Minal ladzina amanu yadhakun, mereka suka mentertawakan orang beriman, merendahkan orang beriman. Wa idza marru bihim yataghamazun, kalau orang beriman lewat di depannya mereka yataghamazun. Taghamazun itu mengerlingkan mata, memicingkan matanya, celaan dengan bentuk isat mata. Nah, yang disebut dengan apa? Lumazah, ya. Wailun likulli humazatin lumazah. Wa idzan qalabu ila ahlihim, ketika mereka pulang ke keluarganya, inqalabu fakihin, mereka ngerasain. Wa idza ra'ahum qalu inna haula ila dallun, orang mukmin itu sesat. Ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan watak orang kafir, sifatnya orang kafir itu, walaupun sambil ngasih supermi untuk nukar agamanya. Nah, yasifunal mu'minin, mereka orang-orang kafir mensifati mu'minin bi annahum dallun, orang mukmin itu sesat. Wa yasifuna hadzal din bi annahu dhalal, Islam ini agama yang sesat. Yaqulun hadzal din ya'uqu anil Madinah waruqa wal hadarah wa ma asbah dzalika, agama ini dari sana loh, agama unta. Apa bahasa kadrun? Kadrun apa bahasa kita? Apa kadal gurun? Nah, celaan-celaan. Apa yang maksud kadrun? Hah? Nah ya, muslimin dibilang kadrun. Yang ngomong ini muslimin. Naudzubillah. Wa kadzalika yastahzi'una bi sunnati rasul. Demikian juga berani mencela
sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah menjaga hati kita dan menjaga lisan kita dari ajaran-ajaran kekufuran seperti ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.